Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala ali Muhammad. Ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohoni pertolongan. Bagaimana manusia di hadapan Allah? Ayat ini merupakan titik awal bagi seorang hamba untuk memohon dan meminta keperluannya hanya kepada Allah. Secara faktual, mulai dari ayat ini dan seterusnya, nada pernyataan berubah. Ayat-ayat yang sebelumnya merupakan pujian dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah, serta pernyataan keimanan pada keesaannya yang murni, termasuk juga pengakuan akan kepercayaan kepada hari kebangkitan. Tetapi mulai dari ayat ini dan seterusnya, sepertinya sang hamba dengan landasan keimanan yang kuat akan pengetahuannya kepada Allah, melihat dirinya sendiri di hadapan Allah, hakikat yang sejati. Dia menyapa Allah dan pertama-tama berbicara mengenai penyembahan dirinya kepada Allah, dan kemudian tentang pertolongannya yang dia minta dari Allah. Maka mereka berkata, hamba itu berkata, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohoni pertolongan. Dengan kata lain, ketika konsep ayat-ayat sebelumnya tertanam dalam jiwa seseorang dan segenap entitasnya dicerahkan oleh cahaya Allah, sang pemelihara alam semesta, dan ketika dia mengenal rahmatnya yang umum dan rahmatnya yang khusus, maka individu tersebut menjelma menjadi seorang yang paripurna dari titik keyakinan dan keimanan. Dalam satu sisi, buah utama keyakinan pada tauhid yang mendalam pada seseorang adalah menjadi seorang hamba Allah yang sejati dan sebenarnya, bebas dari berhala dan keberhalaan, jauh dari kekejaman dan nafsu buruk. Di sisi lain, ia meminta pertolongan hanya kepada Zat yang suci. Sesungguhnya ayat-ayat sebelumnya menyatakan keesaan zat dan sifat, sedangkan di sini pernyataan menyangkut keesaan penyembahan atau tauhid ubudiyah dan keesaan perbuatan atau tauhid fi'liyah. Keesaan penyembahan atau tauhid ubudiyah artinya kita mengakui bahwasanya tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, yang kekuasaannya saja yang kita taati dan yang hukum-hukumnya saja yang kita ikuti, menghindari segala jenis perbudakan dan ketundukan kepada selain Allah, Zat yang suci. Keesaan perbuatan atau tauhid fi'liyah artinya kita benar-benar mengakuinya sebagai satu-satunya pencipta sebab-sebab yang sebenarnya di dunia ini. Ini tidak berarti kita menolak dunia sebab yang mengabaikan pencarian sebab-sebab segala sesuatu,
Tapi ini berarti kita percaya bahwa akibat apapun dari sebab-sebab apapun berada dalam genggaman dan kekuasaannya. Dialah yang telah memberikan daya pada panas, pada api, cahaya pada matahari, dan kesegaran pada air. Sebagai hasil dari keyakinan ini, seseorang bergantung kepada Allah saja dan ia mengetahui bahwa seluruh wewenang dan kekuatan hanya miliknya saja. Dalam pandangannya, selain dia adalah lemah, duniawi, dan fana. Allah adalah satu-satunya zat yang selayaknya disandari dan diibadati. Hanya dialah yang layak menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Pemikiran dan keyakinan seperti ini akan menjauhkan manusia dari siapapun atau segala sesuatu yang lain dan hanya bergabung kepadanya saja. Dia mentaati Allah bahkan ketika dia mencari dunia, yaitu dia melihat kekuasaan Allah sebab dari segala sebab dalam mengendalikan sarana-sarana kekayaan duniawi. Keyakinan ini menaikkan jiwa manusia pada derajat yang tinggi dan cakupan pemikirannya begitu luas sehingga ia mencapai keabadian dan terbebas dari segala keadaan yang terbatas seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berkenaan dengan Allah. Beliau berkata, "Aku menyembahmu bukan karena aku takut pada api nerakamu, bukan juga ingin surgamu, tetapi aku mendapatkan engkau layak disembah dan karena itulah aku menyembahmu." Allah satu-satunya tempat bergantung. Menurut literatur bahasa Arab, ketika objek kata kerja mendahului subjek dalam bahasa tersebut, maka akan dapat diketahui makna kekhususan. Di sini makna kata iyyaka, hanya kepadamu, mendahului kata na'budu, kami menyembah, dan nasta'in, kami meminta pertolongan, yang menunjukkan kekhususan yang mengandung buah dari tauhid ibadah dan tauhid perbuatan sebagaimana diterangkan sebelumnya. Bahkan dalam ibadah kita sendiri, kita memerlukan pertolongan Allah. Boleh jadi kita melakukan berbagai tipu daya, penyimpangan, penipuan diri, dan hal-hal serupa yang merusak ibadah dan penghambaan kita secara total. Maka dalam seluruh urusan dan aktivitas, perhatian penuh kita semata-mata kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan kata lain, hal seperti ini merupakan salah satu dari tingkatan tauhid, tingkatan tinggi yang menimbulkan tauhid dalam renungan, yakni dalam keadaan apapun orang harus selalu mengingat Allah semata. Dia harus bersandar dan bergantung hanya kepadanya. Dia tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah semata, dan dia harus percaya kepadanya saja. Dia tidak boleh melihat apapun kecuali Allah. Dia tidak boleh menginginkan sesuatu pun kecuali Allah. Dia tidak boleh mencintai siapapun kecuali Allah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, Allah tidak membuat dua hati bagi seseorang dalam rongganya. Surat Al-Ahzab ayat 4. Aspek ibadah sosial. Kata ganti kami
yakni dalam bentuk jamak yang digunakan dalam bacaan na'budu, kami menyembah, dan dalam ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa ibadah, khususnya sholat, didasarkan pada kemajemukan dan masyarakat. Seorang hamba mesti menganggap dirinya sendiri berada di antara masyarakat, bahkan ketika dia sedang berdiri berdoa di hadapan Allah, apalagi selama aktivitas sehari-harinya yang lain. Oleh karena itu, dari sudut pandang Al-Quran, individu manapun yang mengasingkan diri atau hal-hal lainnya yang serupa tidak akan diterima dalam Islam, khususnya sebelum melakukan ritus sholat yang wajib. Azan dikumandangkan terlebih dulu dan lafal azan hayya 'alas shalah, mari bersegera mendirikan sholat, yang merupakan undangan untuk melaksanakan sholat, sampai surat Al-Hamd atau Al-Fatihah pada awal sholat, dan bacaan Assalamualaikum, kedamaian bagi kalian semua, di akhir sholat. Semuanya itu merupakan ungkapan pembenaran atas konsep bahwa ibadah ini secara mendasar memiliki matra sosial, yaitu mesti dilaksanakan secara berjamaah. Memang benar bahwa sholat sendirian pun akan diterima, namun ibadah sendirian dinilai sebagai tingkatan kedua. Kita memohon pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai kekuatan. Kita mesti melawan berbagai kekuatan yang ada di dunia ini, entah kekuatan alam ataupun kekuatan yang dibawa sejak lahir. Agar dapat mengatasi faktor-faktor yang merusak dan menyesatkan ini, kita memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, kita berlindung di bawah naungan payung Allah. Kita bangun setiap pagi dan mengulangi ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk mengakui penghambaan kita kepada Allah dan memohon pertolongan kepada zat sucinya agar kita berhasil dalam tantangan besar ini. Kita juga melakukan hal yang sama di malam hari sebelum tidur. Kita bangun di pagi hari dengan mengingatnya dan pergi tidur di malam hari dengan mengingatnya. Setiap waktu kita minta tolong dari zat sucinya. Betapa luar biasanya pernyataan ini bagi orang-orang yang beriman. Dia tidak pernah membungkukkan diri di hadapan para tiran. Dia tidak pernah terlena pada kesenangan material dan sesuai dengan yang dinyatakan Al-Quran ihwal Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berikut. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya bagi pemelihara alam semesta. Surat Al-An'am ayat 162. Oleh karena itu, dengan membaca surat suci ini, kita akan mendapatkan solusi atas segala masalah kita. Surat ini banyak mengandung keutamaan yang dapat membawa kita pada keselamatan. Contohnya, dari sebuah riwayat yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata bahwa dalam salah satu peperangan dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang kian dahsyat, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai pemilik hari pembalasan, hanya Engkau yang kami sembah itu, dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan." Pada saat itu, bala tentara musuh dapat dikalahkan dan banyak di antara mereka terbunuh, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya menang. Disebutkan dalam riwayat lain,
ketika kesulitan menimpa seorang hamba yang beriman, kemudian dia membaca ayat suci ini, maka masalah tersebut akan menjadi mudah baginya. Ayat yang keenam berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Rabb kepada jalan yang lurus. Setelah mengakui ketaatan dan penghambaannya kepada Allah, hal pertama yang sang hamba pinta adalah bimbingannya kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan keadilan, dan jalan keimanan dan amal-amal yang baik. Oleh karenanya, dia memohon kepada Allah yang telah mencurahkan kepadanya seluruh karunia ini untuk memberinya karunia berupa bimbingan juga. Orang semacam ini, menurut keadaan yang disebutkan di atas, adalah seorang beriman yang mengetahui ketuhanan Tuhannya. Namun mungkin saja dia tiba-tiba berhenti menerima karunia ini karena beberapa kejahatan yang menyebabkan dia menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, dia mesti memohon kepada Tuhannya paling sedikit 10 kali sehari untuk melindunginya dari segala jenis penyimpangan. Selain itu, jalan yang lurus ini yang merupakan ajaran ilahiyah itu sendiri memiliki beberapa tingkat. Semua orang tidaklah memiliki persiapan tingkat spiritual yang sama, yang penting untuk menggapai tingkat-tingkat ini. Tingkat apapun yang seseorang capai, tetap saja ada beberapa tingkatan yang lebih tinggi di atasnya, sehingga seorang hamba mukmin mungkin meminta Allah untuk membimbingnya guna meraih tingkatan yang lebih tinggi tersebut. Di sini muncullah sebuah pernyataan. Mengapa kita mesti meminta hidayah Allah pada jalan yang lurus, seolah-olah kita sedang tersesat? Selain itu, anggaplah pernyataan itu benar untuk kita. Orang mukmin biasa. Namun bagaimana halnya dengan nabi dan para imam maksum yang merupakan teladan sempurna bagi manusia? Untuk meresponnya, kita bisa mengatakan, pertama, secara faktual manusia mungkin menyimpang dari jalan yang benar dengan setiap langkah yang dia langkahkan tatkala dia sedang berjalan sepanjang jalan bimbingan. Oleh karena itu, dia harus bersandar kepada Allah dan memintanya menetapkannya dalam jalan yang lurus. Kita tidak boleh alpa kepada eksistensi kita, keberadaan kita, dan seluruh karunia yang selalu datang kepada kita bersumber darinya. Untuk mengklarifikasi persoalan tersebut, kita sebutkan sebuah contoh sederhana. Seluruh makhluk, termasuk umat manusia, dari sudut pandang sama dengan sebuah lampu listrik. Kita melihat cahaya lampu itu tatkala dinyalakan nampak konstan dan monoton. Hal ini terjadi karena aliran listrik mengalir secara dawam dari sebuah generator ke lampu tersebut. Generator tersebut secara terus-menerus menghasilkan beberapa kekuatan listrik baru. Sebagian darinya mencapai lampu tersebut setelah dikaitkan dengan beberapa kawat penyambung. Keadaan kita pun sama dengan lampu tersebut. Walaupun nampak sebagai makhluk yang sudah tua, secara faktual kita secara berkelanjutan memperbaharui diri, terus mengalir tanpa henti dari sumber kehidupan, Pencipta yang penuh rahmat. Oleh karena itu, kita mengalami keadaan yang baru. Kita memerlukan hidayah baru yang konstan juga.
adalah hal yang alamiah apabila terjadi kesalahan atau beberapa rintangan pada diri kita dalam kawat-kawat penghubung spiritual dengan Allah. Kejahatan, ketidakadilan, perlakuan yang salah, dan lain sebagainya akan mengganggu hubungan kita dengan sumber bimbingan. Pada saat tersebut, kita mungkin menyimpang dari jalan yang benar. Kita memohon kepada Allah agar rintangan-rintangan ini dihilangkan dan tidak menghalangi jalan kita dari keteguhan dalam jalan yang benar. Yang kedua, menerima bimbingan sama dengan bepergian di jalan perkembangan yang dapat menaikkan manusia secara berangsur-angsur dari derajat lebih rendah ke derajat yang kian tinggi. Kita juga mengetahui bahwa jalan perkembangan tidak kenal henti dan terus berjalan menuju ketidakterbatasan. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila nabi-nabi dan para imam maksum pun, salam atas mereka, memohon Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus, sebab kesempurnaan yang mutlak adalah milik Allah, sementara kita tanpa kecuali berada dalam jalan kesempurnaan. Oleh karena itu, amatlah logis apabila mereka pun memohon kedudukan yang lebih tinggi kepada Allah. Bukankah kita sering menyampaikan salam kepada Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam dengan susunan salawat khusus? Bukankah salawat memiliki makna permohonan rahmat baru dari Allah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya? Bukankah Al-Quran menyinggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Thaha? Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Bukankah Al-Quranul Karim mengabarkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 19 bahwa dan Allah menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang memohon petunjuk? Bukankah surah Muhammad ayat 17 mengatakan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Dia tambahkan petunjuknya kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaan, penjagaan mereka terhadap kejahatan. Dengan keterangan di atas, kian jelaslah jawaban atas pertanyaan menyangkut ucapan selawat yang dibacakan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam maksum, yang dengannya kita memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih baik. Dua hadis berikut ini akan menambah kejelasan ide di atas. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an menafsirkan ayat bimbinglah kami ya Rabb kepada jalan yang lurus, dalam arti ya Rabb, teruskanlah curahan karuniamu kepada kami sebagaimana Engkau lakukan selama hari-hari yang lalu, sehingga kami dapat mentaatimu, maka kami bisa mentaatimu di waktu-waktu mendatang juga. Imam Shadiq radhiyallahu an berkata dalam sebuah hadis mengenai ayat tersebut. Makna dari ayat tersebut adalah ya Rabb, bimbinglah kami ke jalan yang bermuara dalam cintamu, bimbinglah kami kepada surgamu, dan lindungi kami dari mengikuti keinginan yang merusak atau keputusan kami yang salah dan merusak. Apakah jalan yang lurus itu? Menurut apa yang kita fahami dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, jalan yang lurus sama dengan ajaran tauhid, agama kebenaran dan keimanan kepada perintah Allah, seperti dinyatakan dalam surat Al-An'am ayat 161. Katakanlah, sesungguhnya
Tuhanku telah membimbingku ke sebuah jalan yang lurus, sebuah agama kebaikan jalannya yang ditempuh oleh Ibrahim yang lurus, dan sesungguhnya dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa sebuah agama yang benar atau hanif dan jalan keagamaan Ibrahim sebagai keimanan yang benar, karena ia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, diperkenalkan sebagai jalan yang lurus. Hal ini menunjukkan aspek keimanan. Dalam hal ini surat Yasin ayat 60 dan 61 mengungkapkan, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, supaya kalian tidak menyembah setan, sebab setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan hendaklah kalian menyembahku. Ini adalah jalan yang lurus. Ayat-ayat di sini menunjukkan aspek-aspek praktis agama kebenaran. Ayat-ayat memaksa kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Bergantung kepada Allah, kata Al-Quran, adalah kunci mencapai jalan yang lurus. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah akan ditunjukkan sebuah jalan yang lurus. Surat Ali Imran ayat 101. Penting untuk diketahui bahwa jalan yang lurus selalu satu, tidak lebih dari itu, karena jarak yang paling dekat antara dua titik hanya selalu satu garis lurus. Karena itu, ketika Al-Quran mengungkapkan bahwa jalan yang benar adalah keyakinan yang benar itu sendiri kepada agama ilahiyah dengan aspek-aspek praktis dan moralnya, adalah karena ia merupakan rute terpendek kepada sebuah hubungan spiritualitas dengan Allah. Dan dengan alasan yang sama, agama yang benar tidak lebih dari satu. Agama di sisi Allah adalah Islam atau ketundukan pada kehendaknya. Surat Ali Imran ayat 19. Kelak akan dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti yang luas dan mencakup segenap agama tauhid yang dibenarkan pada zamannya masing-masing, namun dihapuskan oleh agama tauhid yang baru. Oleh karena itu, seluruh aneka ragam tafsir yang para ahli tafsir telah utarakan pada persoalan tersebut, misalnya jalan yang lurus, sesungguhnya mengacu pada hal yang sama. Islam, tauhid murni, Al-Quran, Nabi, para penerusnya adalah acuan yang para ahli tafsir jadikan patokan dalam memaknai kata jalan yang lurus. Semua acuan tersebut bermuara pada agama tauhid dalam aspek keimanan dan praktik. Selain itu, semua paragam riwayat dan hadis yang disebutkan berkenaan dengan pembahasan yang ada dalam sumber-sumber Islam, masing-masing darinya membahas satu matra pertanyaan terpisah, pada dasarnya mengacu pada pokok yang sama. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, dan merekalah orang-orang yang dikaruniai kemuliaannya. 3 hadis berikut merupakan penafsiran Imam Shadiq radhiyallahu an menyangkut ayat ini. Ini jalan yang lurus adalah jalan dan tanggung jawab imamah.
Juga dalam hadis lain Imam berkata, demi Allah, kami Ahlul Bait adalah jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Dalam hadis ketiga, Imam berkata, jalan yang lurus adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi, seorang ulama Sunni, telah meriwayatkan dari Abu Buraidah Al-Aslami, salah seorang sahabat Nabi suci sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, jalan yang lurus adalah jalannya Muhammad dan para keturunannya. Hal ini berarti bahwa jalan mereka berdasarkan 5 doktrin Islam, yakni keesaan Allah, tauhid, keadilan, kenabian, imamah, dan hari akhir. Tidak dipungkiri lagi, jalan Ahlul Bait adalah jalan yang benar. Taat pada mereka membuahkan kesejahteraan dan keselamatan, sedangkan pengekor pada yang lain akan membuahkan kebinasaan dan nestapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan keluargaku, Ahlul Baitku, seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat dari tenggelam dan kehancuran. Tetapi barang siapa yang menolak untuk menaikinya, maka dia akan tenggelam dan binasa. Hadis lain menyebutkan bahwa aku tinggalkan di belakangku 2 perkara yang besar atau as-saqalain. Seandainya kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Dan 2 perkara itu adalah kitabullah dan keturunanku, Ahlul Baitku. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para imam, para penerus setelah Rasulullah, mengajak umat manusia kepada agama Allah, ajakan pada keimanan dan amal soleh yang mengangkat manusia pada puncak kemampuan, hidayah, martabat, dan keutamaan manusia. Dan juga jangan dipungkiri bahwa ada 2 jenis hidayah, yaitu hidayah ilahiyah dan hidayah agama. Hidayah ilahiyah adalah kecerdasan yang dicurahkan pada manusia oleh Allah. Dengan kecerdasan ini, manusia mampu mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah, yang untung dan rugi, yang senang dan sedih, yang kebaikan dan keburukan, dan lain-lain. Hidayah agama artinya Allah mengutus para nabi, kitab-kitab samawi, dan peraturan untuk membimbing manusia kepada segenap manfaat yang ada di dunia ini dan di akhirat nanti, serta menyadarkannya akan kesusahan dan kepedihan yang ada dalam kedua dunia ini. Tentu saja ketika manusia dibimbing oleh hidayah di atas dan berlaku sesuai dengannya, maka manusia patut mendapatkan karunia-karunia yang ada di akhirat. Hal ini bisa diperoleh melalui perkembangan jiwa dengan cara menggali pengetahuan, kebiasaan baik, dan kualitas moral yang patut dipuji. Dengan cara ini, niscaya dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat berikut rahmat Allah yang tidak terbatas. Akal disebut sebagai pemandu lantaran dia dapat menunjukkan perkara-perkara yang benar dan salah kepada manusia. Para nabi, para imam, para ulama disebut pembimbing juga karena mereka membimbing manusia kepada keselamatan dan kebaikan
di kedua dunia, yaitu dunia dan akhirat. Namun sesungguhnya Allah adalah pembimbing tertinggi. Semua ini merupakan sarana yang diberikan untuk membimbing umat manusia. Ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah berbunyi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat-Mu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Apa yang dimaksud dua jalan yang menyimpang? Ayat ini benar-benar sebuah ilustrasi yang jelas mengenai jalan yang lurus yang dibahas dalam ayat sebelumnya. Ayat ini melukiskan permohonan manusia kepada Allah untuk membimbingnya ke jalan orang-orang yang diberi berbagai nikmat olehnya, seperti nikmat berupa petunjuk, nikmat kesuksesan, nikmat kepemimpinan orang-orang yang benar, nikmat pengetahuan, nikmat amal yang baik, nikmat kemampuan dan kesempatan untuk berperang di jalan Allah, untuk berjihad, dan nikmat kesyahidan. Bukannya orang-orang yang patut mendapat murkanya sebab tindakan salah mereka, dan bukan pula orang-orang yang menolak jalan yang benar dan tersesat. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat-Mu, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Sejatinya kita tidak mengetahui metode bimbingan tersebut. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon jalan-jalan para nabi, jalan-jalan orang-orang soleh, dan semua orang yang mendapat nikmat, rahmat, dan kemurahannya. Ayat ini merupakan juga memperingatkan pada kita tentang adanya dua jalan yang menyimpang di hadapan kita, yaitu jalan orang-orang yang terkena murka Allah dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat. Siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Surat An-Nisa ayat 69 telah memperkenalkan orang-orang ini, yaitu dalam firman-Nya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dilimpahi rahmat, dilimpahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang benar, as-siddiqin, orang-orang yang menjadi saksi, asyuhada, dan orang-orang yang soleh, as-solihin, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Seperti ditunjukkan ayat di atas, orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat Allah ada 4 kelompok, yaitu para nabi, orang-orang yang ikhlas, para saksi, dan orang-orang yang beramal soleh. 4 keadaan ini bisa merujuk pada satu gagasan bahwa bagi mencapai masyarakat yang beriman, maju, dan bermakna, para nabi dan para pemimpin ilahiyah mesti membangun fondasi. Setelah para nabi adalah para da'i yang benar lagi tulus, dan para juru dakwah yang kata-katanya telah diamalkan sehingga mereka dapat meneruskan misi para nabi ke seluruh masyarakatnya.
Menyusul periode pembentukan ini dari kondisi struktural tersebut, secara alamiah beberapa individu yang berpikiran jahat, yang menghambat jalan kebenaran, mungkin saja muncul merintangi jalan ini. Karena itu, mesti ada beberapa orang yang menangkal dan memerangi mereka. Dalam peperangan ini, sebagian pembela kebenaran ini diberi anugerah kesyahidan yang darahnya akan menyirami pohon ketuhanan. Buah dari perjuangan dan ketaatan ini akan memunculkan orang-orang soleh yang akan memurnikan masyarakat dan meliputi mereka dengan kesucian spiritualitas. Oleh karena itu, dalam surat Al-Fatihah, surat pembukaan yang suci ini, kita dimotivasi untuk memohon kepada Allah secara terus-menerus sepanjang siang dan malam, sehingga kita terbimbing pada jalan 4 golongan manusia yang disebutkan di atas. Dan secara gamblang, setiap saat kita mesti berupaya dengan tulus untuk meraih salah satu dari 4 keadaan ini lebih daripada orang lain dalam rangka menunaikan tugas dan misi kita dengan baik. Siapakah 2 kelompok terakhir dalam ayat ini? Pemisahan 2 kelompok ini dari kelompok lainnya mengisyaratkan bahwa masing-masing kelompok memiliki beberapa karakteristik khusus. Untuk jelasnya, kita perhatikan 3 tafsir berikut ini. Yang pertama, dari pemakaian 2 kata ini dalam Al-Quran dapat difahami bahwa maghdubi alaihim, orang-orang yang terkena murkanya, adalah lebih buruk daripada ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Dengan kata lain, orang-orang yang tersesat adalah orang-orang awam yang tidak terbimbing, sedangkan maghdubi alaihim adalah orang yang tidak terbimbing, yang keras kepala atau munafik. Karena alasan inilah kutukan dan murka Allah dilontarkan kepada mereka dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Misalnya, namun orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka baginya murka Allah, bagi mereka azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Atau, dan bahwa dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Surat Al-Fat ayat 6. Bagaimanapun kelompok ini, yaitu orang-orang yang terkena murka Allah, adalah orang-orang yang di samping kekufuran mereka mengambil jalan kedegilan dan permusuhan kepada Allah. Dan kapan saja mereka dapat, mereka bahkan melukai para pemimpin ilahiyah dan para nabi alaihissalam. Hal ini disebutkan misalnya dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kehinaan. Yang demikian itu karena mereka menolak ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Yang kedua, sebagian ahli tafsir percaya bahwa ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, merujuk pada orang-orang Nasrani.
Sedangkan maghdubi alaihim, orang-orang yang terkena murka, mengacu pada orang-orang Yahudi. Kesimpulan ini diambil karena respon-respon khas mereka terhadap seruan Islam. Sebab seperti yang jelas-jelas ditunjukkan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat, orang-orang Yahudi yang tersesat senantiasa menunjukkan dendam dan permusuhan khusus kepada dakwah Islam. Kendati pun semula para rahib dan kaum terpelajar mereka menjadi pembawa kabar gembira tentang Islam. Namun dengan segera mereka menjadi musuh Islam yang terkeras dan melakukan kejahatan apa saja yang mereka dapat lakukan guna menghadang kemajuan Islam dan muslimin. Ini terjadi karena pengaruh penyimpangan pikiran, penyimpangan keyakinan dan dugaan, dan juga karena keuntungan finansial. Bahkan sekarang ini Zionis dan orang-orang Zionis melakukan hal serupa dalam memperlakukan Islam dan kaum muslimin. Dengan demikian, menyamakan orang-orang inilah yang terkena murkanya nampaknya benar sekali. Tetapi orang-orang sesat dari kaum Nasrani yang menghadang Islam dengan tidak begitu mendendam, namun tersesat karena salah pandang akan agama ilahiyah dan karena mereka menolak kebenaran, disamakan sebagai ad-dhalin atau orang-orang yang tersesat. Mereka percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus, alih-alih berpegang pada monoteisme sejati, penyembahan kepada Allah. Inilah salah satu contoh kesesatan dan penyelewengan tersebut. Dalam hadis-hadis juga ditafsirkan al-maghdubi alaihim ditafsirkan sebagai kaum Yahudi, sedangkan ad-dhalin adalah orang-orang yang tersesat dari kaum Nasrani. Penafsiran ini sama dengan penafsiran yang disebutkan di atas. Yang ketiga, mungkin juga bacaan ad-dhalin dimaksudkan kepada orang-orang yang tersesat, tapi tidak menekan orang-orang selainnya untuk tersesat juga. Sedangkan maghdubi alaihim mengacu kepada orang-orang yang tersesat dan membuat orang lain tersesat juga. Mereka mencoba keras mempengaruhi orang lain agar seperti mereka. Acuan pada makna ini adalah ayat-ayat yang memperkenalkan orang-orang yang merintangi jalan petunjuk bagi orang-orang lain, dan disebutkan dalam Al-Quran seperti orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 16 yang mengatakan, dan orang-orang yang menantang agama Allah setelah agama itu diterima, maka sia-sialah bantahan mereka di sisi Tuhan mereka. Kemurkaan Allah menimpa mereka, dan bagi mereka azab atas mereka yang amat keras. Hadis-hadis lainnya juga telah disebutkan mengenai persoalan ini, termasuk sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak mengimani Allah, maka ia mendapatkan murka dan dia tersesat dari jalan Allah.